Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri atau swasta se-Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek Kurikulum SMA Negeri atau swasta se-Jawa Timur. Saya sebagai Wakasek Kurikulum di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto, nama saya Mujib SPD MPD, akan mencoba untuk memaparkan implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang ada di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Kebetulan SMA Negeri 1 Suko Mojokerto sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, khususnya adalah IKM di situ berbagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tahap yang akan kami paparkan khususnya adalah tahap perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP SMA Negeri 1 Suko Mojokerto tahun pelajaran 2023-2024. Tahap-tahap yang sudah kami implementasikan KOSP SMA Negeri 1 Suko Mojokerto, yang pertama kita dahului dengan rapat-rapat. Rapat yang pertama adalah pembentukan tim pengembang kurikulum oleh kepala sekolah. Saat itu kepala sekolah menerbitkan suatu SK, namanya SK Tim Pengembang Kurikulum dengan nomor SK 421-421.6.1.1.15/2023. SK inilah yang mendasari kami sebagai tim pengembang kurikulum untuk menyusun KOSP SMA Negeri 1 Suko Mojokerto tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya adalah rapat kedua. Rapat kedua tentang perencanaan pengembangan kurikulum yang dihadiri tim pengembang kurikulum sejumlah 28 orang dan ditambah 2 orang dari Dignas. Yang dibahas adalah tentang tugas tim pengembang kurikulum, penyusunan dan pedoman KOSP, di mana tahapan prosedur personal tim pengembang kurikulum meliputi analisis penyusunan, penetapan, dan pengesahan. Sementara dari pengawas menjelaskan tentang implementasi kurikulum merdeka atau IKM dan prosedur penyusunan KOSP. Di dalam analisis kita bagi ada yang bagian analisis dengan dasar hukum yang kita masukkan di bab 1 tentang karakteristik satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Suko. SMA Negeri 1 Suko melaksanakan 2 kurikulum. Untuk kelas 12 itu adalah kurikulum K13, sedangkan kelas 10 dan kelas 11 melaksanakan kurikulum merdeka dan dijadikan dalam satu dokumen namanya KOSP. Di KOSP ini ada 2, yaitu K13 dan kurikulum merdeka. Inilah dasar-dasar hukum yang kami analisis yang sebagai dasar untuk sekolah kami menyusun KOSP. Selanjutnya, karakteristik satuan pendidikan ada beberapa. Yang pertama adalah keunikan sekolah. Nah, di dalam keunikan sekolah ini ada yang pertama adalah mengenai gambaran umum satuan pendidikan. Di sini adalah menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Suko adalah secara umum berada di mana. Yang kedua adalah mengenai potensi SMA Negeri 1 Suko. Di potensi ini nanti adalah menjelaskan bagaimana SMA Suko ini potensi-potensinya apa aja. Yang pertama yang jelas bahwa SMA 1 Suko memiliki prestasi siswa yang bagus baik akademik maupun non-akademik. Yang kedua, dukungan dan kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan komite sekolah di dalam mewujudkan program-program sekolah. Yang ketiga, lokasi sekolah yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat, lingkungan sekolah yang rindang, asri, dan bersih sehingga nyaman bagi seluruh warga sekolah. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik untuk bersaing di kancah nasional melalui lomba bidang akademik maupun non-akademik. Memiliki pendidik dan peserta didik yang sebanyak buku karya peserta didik maupun karya pendidik. Memiliki 23 calon guru penggerak dan 1 pengajar penggerak. Yang ke-8 adalah tersedia jaringan listrik yang cukup dan akses jaringan WiFi di seluruh area sekolah. 9 adalah letak sekolah yang dekat dengan kota Mojokerto sehingga memudahkan akses dengan instansi-instansi terkait.
Yang ke-10, memiliki disiplin yang tinggi baik pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didiknya. Nah, ini adalah mengenai daripada kompetensi yang ada di sekolah kami. Yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah profil peserta didik. Jumlah rombongan belajar, kelas 10-nya ada 12 kelas, kelas 11 12 kelas, kelas 12 MIPA-nya 8 kelas, IPS 4 kelas. Jumlah kelas 12 kelas. Sehingga total adalah 36 kelas. Untuk jenis kelamin, kelas 10 laki-laki 206 orang, perempuan 228 orang. Sehingga jumlahnya adalah 434 orang. Kelas 11 laki-laki 162 orang, perempuan 237 orang, jumlah 399 orang. Kelas 12 laki-laki 147 orang, perempuan 247 orang, jumlah 304 orang. Sehingga total keseluruhan di sini adalah 1294. Itu adalah untuk peserta didik semuanya yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Prestasi akademik ada di sini adalah 29 orang, non akademik 106 orang untuk tahun pelajaran ini, sehingga jumlah 135 orang. Lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan atau kedinasan, PTN ada 283 orang, PTS 69 orang, kedinasan 6 orang, sehingga jumlah adalah 358 orang. Karakteristik peserta didik SMA Negeri 1 Suko yaitu berasal dari berbagai keluarga dengan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan orang tua yang beragam. Yang kedua, memiliki motivasi tinggi untuk meningkatkan prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat provinsi, nasional, dan internasional. 90% lulusan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi ataupun kedinasan. Di sini kami adalah dimensinya adalah profil pelajar Pancasila yang dipilih adalah benar kritis, tapi tidak meninggalkan profil pelajar Pancasila yang lain, yaitu beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Karakteristik untuk gurunya atau profil pendidik. Jenis kelamin laki-laki 34 orang, perempuan 47 orang, sehingga jumlahnya adalah 81 orang. Status pegawaiannya adalah untuk PNS 41 orang, P3K 24 orang, GTT 16 orang. Jumlahnya ada 81 orang. Status kepegawaian di SMA Negeri 1 Suko. Jumlah PNS-nya adalah 41 orang, P3K 24 orang, GTT 16 orang. Sehingga jumlah adalah 81 orang. Pendidikan S1 60 orang, S2 21 orang, S3 belum ada. Usianya di sini adalah 25 sampai 35 tahun adalah 26 orang, 36 sampai 45 tahun 18 orang, 46 sampai 60 tahun 39 orang. Itu adalah karakteristik tenaga pendidik. Yang kedua adalah karakteristik tenaga pendidikan. Jenis kelamin laki-laki 17 orang, perempuan 11 orang, jumlah 28 orang. Status PNS 8 orang, P3K belum ada, PTT-nya 20 orang. Pendidikannya adalah SMP 3 orang, SMA sederajat 13 orang, S1 8 orang. Yang ketiga adalah karakteristik orang tua peserta didik. Di sini untuk SMA adalah 10,2%, untuk SMA diploma 5%, S1 25%, S2 4%, dan S3 0,04%. Sedangkan mata pencarian di sini petani adalah 0,02%, pedagang 0,03%, PNS 10,3%, TNI Polri 6%, lain-lain 83,63%. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan Kemitraan SMA Negeri 1 Suko. Di tahun ini sarana prasarana adalah alhamdulillah sarana prasarana di SMA Suko sangat menunjang. Ruang kelas ada 36 dalam keadaan baik, ruang labnya ada 7, 3 IPA, 4 TIK, ruang multimedia 1, ruang perpustakaan 2, ruang UKS 1, ruang kopsis 1, ruang guru 1, ruang kepala sekolah 1, ruang wakil kepala sekolah 1, dan ruang BK 1. Semua dalam keadaan baik. Ruang TU juga 1, masjid 1, kamar mandi sekolah, kepala sekolah 1, kamar mandi guru dan karyawan ada 8, kamar mandi siswa 33. Ini adalah
bentuk sarana prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Yang selanjutnya adalah pembiayaan pada satuan pendidikan. Di sini pembiayaan sesuai dengan mengikuti daripada ketentuan yang ada di SMA yang mengikuti di provinsi, yaitu dari dana BOS, BOPP, dan partisipasi orang tua siswa. Untuk rapat pendidikan kita di SMA Negeri 1 Suko sudah baik sekali, dibuktikan dengan rapat pendidikan yang dikeluarkan dari pusat. Kemampuan literasinya adalah 93,33%. Nah, itu menunjukkan bahwa rapot pendidikan di SMA Negeri 1 Suko itu adalah sudah sangat baik. Kita lanjutkan pada bab 2, yaitu visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Suko adalah berprestasi dan berbudaya lingkungan yang berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Sedangkan misinya, satuan pendidikan di SMA Negeri 1 Suko mempunyai misi 1. Mewujudkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut warga sekolah. Yang kedua, mewujudkan komitmen dan loyalitas yang tinggi bagi seluruh warga sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan, pembelajaran, dan pembimbingan secara kreatif, inovatif, aktual. Yang keempat, mewujudkan semangat keunggulan, kekreativitasan, keinovasian, dan kemandirian kepada seluruh warga sekolah dalam melaksanakan tugas. Yang kelima adalah mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang transparan, demokratis, partisipatif, dan akuntabel yang efektif dan efisien, serta mengutamakan kepuasan masyarakat. Yang keenam, membangun jiwa semangat nasionalisme dan kebangsaan dalam keutuhan NKRI. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya bangsa. Yang ketujuh, mewujudkan budaya 7S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, salaman, senang. 9. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, tertib, rapi, indah, dan menyenangkan. 10. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan, dan mencegah kerusakan lingkungan. Yang ke-11 adalah mewujudkan hubungan yang harmonis antara warga sekolah, alumni, masyarakat, dan pemerintah. Itu adalah visi misi daripada SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Sedangkan yang tujuan pendidikan nasionalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah di dalam tujuan satuan pendidikan. SMA Suko juga mempunyai moto. Moto SMA 1 Suko adalah bersama, berkreasi, dan berprestasi. Sedangkan moto layanannya adalah pelayanan prima, yaitu cepat, tepat, mudah, tidak bertele-tele. Ini adalah masuk di dalam bab 2 sehubungan dengan visi misi SMA Negeri 1 Suko. Yang tidak kalah penting adalah pada bab 3, yaitu mengenai pengorganisian pembelajaran. Karena SMA Suko adalah sekolah penggerak, maka kurikulum kami juga kurikulum operasional sekolah penggerak. Di sini ada yang pertama adalah kerangka kurikulumnya, yang kedua adalah pembelajaran intrakurikulernya, dan yang ketiga adalah prinsip pembelajaran. Serta di sini yang tidak kalah penting adalah struktur di kurikulum SMA Negeri 1 Suko mempunyai 2 struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk kurikulum Merdeka adalah kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 10 terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti di fase E-nya. 2 adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. 3 bahasa Indonesia. 4 matematika. 5 bahasa Inggris. 6 seni budaya. 7 pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 8 sejarah. 9 prakarya dan kewirausahaan. 10 bahasa Jawa. 11 informatika. Yang ke-12 IPA. Di sini IPA ada 3 mapel, yaitu fisika, kimia, biologi. Yang ke-13 IPS, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. 14 kelompok IPA, fisika, geologi, kelompok di situ. Ke-6 15 kelompok bahasa dan budaya, 17 kelompok prakarya. Yang di SMA Suko itu adalah sampai di ke-13, karena kita nanti masih umum di kelas 12 kurikulum Merdeka. Sedangkan kelas 11 sudah masuk di dalam peminatan. Di kurikulum Merdeka, peminatan di sini adalah di kelas 11. Di SMA Negeri 1 Suko, kita kelompokkan beberapa peminatan. Pilihan yang pertama ada 3 kelas hubungan dengan anak-anak yang ingin mengambil di teknik ataupun kedokteran.
Mata pelajaran di sini adalah sama yang nasionalnya, pendidikan agama yang pertama, kedua PPKN, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, 5 bahasa Inggris, 6 seni musik, 7 PJOK, 8 sejarah. Sedangkan ke-9 ini adalah pemilihan peminatan. Di kelompok 1 ini ada 3 kelas. Di dalam pemilihan peminatannya yang pertama adalah ada kimia, ada fisika, biologi, matematika lanjut, dan prakarya. Ditambah lagi yang itu adalah mulok. Muatan lokal di SMA Negeri 1 Suko adalah bahasa Jawa. Itu adalah kelompok peminatan yang pertama. Sedangkan yang kedua ada 2 kelas. Di sini adalah yang nasional, mata pelajarannya sama, cuma yang bedakan di sini adalah di pilihan peminatannya. Yang pertama adalah kimia, kedua fisika, ketiga matematika lanjut, keempat informatika, kelima prakarya. Muloknya atau muatan lokal sama, yaitu bahasa Jawa. Pilihan ketiga adalah 3 kelas. Untuk mapel nasionalnya sama, yang bedakan adalah di pilihan peminatan. Di sini pilihan peminatan mapelnya adalah kimia yang pertama, yang kedua biologi, ketiga matematika lanjut, keempat informatika, kelima prakarya, ke-10 tetap tadi sama, yaitu muatan lokalnya bahasa Jawa. Untuk memadai anak-anak minat di sosialnya yang ingin ke hukum atau kemanapun yang perguruan tingginya sehubungan dengan sosial, di sini kami ngambil 4 kelas di dalam kelompok pemilihan keempat. Untuk mata pelajaran nasional tetap sama, yaitu pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, seni, PJOK, sejarah. Sedangkan pilihan daripada peminatan ini yang bedakan dengan kelompok-kelompok sebelumnya. Yang pertama adalah ekonomi, kedua geografi, ketiga sosiologi, keempat informatika, dan kelima prakarya. Muloknya atau muatan lokalnya di SMA Negeri 1 Suko sama, yaitu bahasa Jawa. 2 kelas atau 2 tingkatan tadi itu adalah mewadahi anak-anak di dalam kurikulum Merdeka, kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan kelas 12 itu masih menggunakan K13. Kalau K13 di sini kelompok A atau kelompok umum, yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk MIPA 3 jam, IPS-nya juga sama 3 karena ini adalah mapel nasional. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika wajib 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Sedangkan seni budaya sama 2 jam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, muloknya kita adalah bahasa Jawa 2 jam. Sedangkan kelompok peminatan di sini ada 2, yaitu MIPA dan IPS. MIPA-nya adalah ada matematika 4 jam, biologi 4 jam, fisika 4 jam, kimia 4 jam. Sedangkan IPS-nya itu ada mapel geografi 4 jam, sejarah 4 jam, sosiologi 4 jam, ekonomi 4 jam. Nah, di sini juga di K13 ada lintas minat. Lintas minatnya untuk IPA-nya atau MIPA-nya ekonomi, sedangkan untuk IPS-nya ada sastra Inggris. Nah, di sini untuk jumlah dalam alokasi waktu adalah 4-6 jam. Ini adalah hubungannya dengan struktur kurikulum di kelas 10, 11, dan 12 yang ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kelas 11, sedangkan kurikulum K13 ada kelas 12. Alokasi waktu yang ada di SMA Negeri 1 Suko, yaitu mulai Senin untuk jam pertama, kita mulai daripada upacara dulu, mulai jam 6.50 sampai 7.45. Untuk alokasi waktu ada 10 jam, mulai dari untuk Senin jam 8 sampai dengan jam 15.00. Sedangkan Selasa sampai Kamis itu adalah dimulai dari jam pertama itu ada literasi dulu, jam 7 sampai jam 7.15 kita mulai literasi untuk hari Selasa sampai dengan Kamis. Sedangkan jam pertama kita mulai 7.15 sampai jam ke-10 adalah jam 15.00. Sedangkan Jumat pagi kita mulai dengan istighosah dulu. Istighosah kita mulai jam 7 sampai jam 7.35. Sehingga jam pertama kita mulai 7.35 sampai dengan jam ke-6, yaitu jam 11.
itu adalah alokasi waktu yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Nah, di dalam penilaiannya, di SMA Negeri 1 Suko juga ada penilaian atau asesmen. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, itu kita laksanakan di dalam pembelajaran tersebut. Kata Pak. Di sini pelaksanaan asesmen atau penilaian, setiap guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran perlu melaksanakan 3 bentuk asesmen atau penilaian, yaitu asesmen diagnostik, akademik, dan non-akademik. Asesmen ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengevaluasi proses pemahaman peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik peserta didik. Dengan asesmen formatif, guru mendapatkan umpan balik guna memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakannya. Yang ketiga adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui hasil atau capaian pembelajaran di akhir pembelajaran. Umpan balik dari asesmen sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan peserta didik serta membantu guru atau sekolah merancang aktivitas mereka untuk pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir adalah pengaturan pembelajaran co-kurikuler atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Di SMA Negeri 1 Suko sudah melaksanakan 1,5 tahun di dalam proyek P5. Adapun tema besar yang direncanakan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2023-2024 adalah untuk kelas 10, proyek pertama temanya adalah Suara Demokrasi. Subtemanya adalah Pemilos by e-Voting. Proyek yang kedua dengan tema Kewirausahaan. Subtemanya adalah Produksi dan Pemasaran Batik. Yang proyek ketiga itu adalah direncanakan temanya adalah Gaya Hidup Berkelanjutan. Dengan subtema memaksimalkan pemanfaatan greenhouse untuk ketahanan pangan. Itu adalah pada kelas 10. Sedangkan kelas 11, proyek yang pertama adalah temanya Suara Demokrasi. Dengan subtema adalah Pemilos by e-Voting. Proyek yang kedua adalah temanya Rekayasa dan Teknologi. Dengan subtema memaksimalkan pemanfaatan hutan sekolah untuk composting. Nah, ini adalah tema-tema pada P5 di pengorganisian pembelajaran bab 3. Selanjutnya adalah bab 4, di sini adalah perencanaan pembelajaran. Ini tidak kalah pentingnya karena kita harus membutuhkan perencanaan pembelajaran. Kelas 10 dan kelas 11 itu adalah kurikulum merdeka. Sehingga perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajarnya. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Yang kedua adalah modul ajarnya. Modul ajar kalau di K13 adalah sama aja dengan RPP. Itu menunjukkan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Modul ajar dikembangkan dari ATP atau alur tujuan pembelajaran untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai pembelajaran atau CP-nya. Di dalam modul ajar terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, materi ajar alat dan bahan, kegiatan utama pembelajaran, persiapan pembelajaran, pengayaan remedial, bahan bacaan guru peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Itu adalah yang ada di kurikulum merdeka kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan kelas 12 itu adalah menggunakan kurikulum 2013. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Pembelajaran pelaksanaan meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Yang kedua adalah menggunakan RPP-nya, adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Dan RPP ini terdiri dari komponennya adalah 1. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema, kelas atau semesternya, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran,
kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran. Ini adalah menunjukkan daripada RPP di kurikulum 13. Selanjutnya adalah di bab 5. Bab 5 ini adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan keprofesionalan. Pendampingan dan pengembangan profesional di sini mengikuti prinsip-prinsip pendampingan, yaitu evaluasi pengembangan profesional dilakukan secara internal sekolah yang bertujuan untuk memastikan pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana hingga tujuan dapat tercapai. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan pendampingan dan pengembangan profesional. Di sini mengikuti kegiatan melaksanakan evaluasi diri, identifikasi ruang lingkup dan permasalahan, menetapkan tujuan. Sasarannya apa? Bidang kegiatan yang merupakan kelemahan dan kekurangannya. Ruang lingkup sebagai kelemahan dan kekurangan, merumuskan tujuan perbaikan kelemahan dan kekurangan, yaitu mengikuti pendampingan aspek pedagogik untuk kelas 10. Hasilnya diharapkan adalah tereduksinya bidang kegiatan yang merupakan kelemahan dan kekurangan, bahkan memungkinkan dilakukannya pada tahap pengembangan, dilaporkan dalam bentuk rekomendasi kegiatan penguatan pada tahap berikutnya. Nah, ini adalah di bab 5 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang terakhir di sini pada KOSP adalah bab penutup, yaitu berada di bab 6, yaitu menyangkut yang pertama adalah simpulan. Dari apa yang ada di bab 1, 2, 3, 4, dan 5, di sini kita simpulkan bahwa yang pertama, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua adalah KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan tertentu meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan keadaan sekolah masing-masing, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, serta pencapaian profil pelajar Pancasila dan penguasaan pendidikan anti terorisme. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Provinsi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa KOSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Yang keempat, sebagai bentuk inovasi dalam pembelajaran, SMA Negeri 1 Suko Mojokerto mendapat kepercayaan sebagai satuan pendidikan penyelenggaraan pada SMA di Provinsi Jawa Timur, serta keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/52176/101.5/2022 tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak di wilayah Jawa Timur tahun 2022. Sejalan dengan itu, kurikulum SMA Negeri 1 Suko Mojokerto disusun dan dikembangkan dengan mengacu pada berbagai peraturan terkait. Yang kelima adalah penyusunan kurikulum SMA Negeri 1 Suko Mojokerto melibatkan semua warga sekolah dengan harapan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Dengan demikian, semua warga sekolah menyadari tentang tugasnya dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila serta sebagai insan pembelajar sepanjang hayat. Itu adalah kesimpulan yang ada pada bab 1 sampai dengan bab 5. Sarannya adalah untuk efektivitas dalam pencapaian tujuan dalam layanan pendidikan dan pembelajaran serta kegiatan sekolah lainnya, maka semua warga sekolah terkait hendaknya memedomani kurikulum SMA Negeri 1 Suko Mojokerto. Perlu adanya komitmen bersama dalam memanfaatkan kurikulum SMA Negeri 1 Suko Mojokerto dalam melaksanakan kegiatan sekolah, terutama dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Demikian adalah perancangan KOSP di SMA Negeri 1 Suko tahun pelajaran 2023-2024. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.